Selamat datang di channel Pojok Desa. Channel ini menghadirkan konten-konten seputar kehidupan desa, pengembangan potensi lokal, serta berbagai tips dan inspirasi untuk membangun desa yang lebih maju dan sejahtera. Jangan lewatkan cerita-cerita inspiratif dari berbagai sudut desa, serta wawasan berharga yang dapat memperkaya wawasan dan memajukan usaha di desa. Terima kasih Anda telah subscribe dan like channel kami untuk mendukung pengembangan channel kami agar ke depan bisa membuat konten-konten yang lebih menarik dan bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan pembangunan desa berbasis data sosial dan data spasial. Perencanaan pembangunan desa yang berbasis pada data sosial dan data spasial adalah pendekatan yang mengintegrasikan informasi mengenai kondisi sosial masyarakat dengan informasi spasial yang menggambarkan distribusi sumber daya fisik dan geografis desa. Penggunaan kedua jenis data ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan tepat sasaran dalam merancang pembangunan desa. Berikut penjelasan cara menggunakan kedua jenis data tersebut dalam perencanaan pembangunan desa. 1. Pengumpulan data sosial dan data spasial. Data sosial. Data sosial mencakup berbagai informasi mengenai kondisi masyarakat yang meliputi jumlah penduduk, informasi demografi seperti jumlah penduduk, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan struktur keluarga. Kondisi ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat, mata pencaharian utama, jenis usaha, dan tingkat kemiskinan. Kesehatan dan pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, tingkat pendidikan, serta kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum. Kelembagaan sosial, keberadaan organisasi masyarakat, koperasi, kelompok tani, dan struktur kelembagaan lainnya di desa. Data spasial. Data spasial adalah data yang memiliki referensi lokasi dan berkaitan dengan peta geografis desa, termasuk topografi dan geografi desa, informasi mengenai bentuk wilayah, jenis tanah, ketinggian, dan batas desa. Tata guna lahan, penggunaan lahan desa, seperti pemukiman, lahan pertanian, hutan, sungai, dan infrastruktur. Sumber daya alam, peta sumber daya alam yang meliputi sungai, hutan, pertanian, tambang, dan sebagainya. Infrastruktur dan fasilitas umum, lokasi infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah, pusat kesehatan, dan pasar. 2. Integrasi data sosial dan spasial. Kedua jenis data ini harus diintegrasikan dalam satu kerangka perencanaan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang kondisi desa. Langkah-langkah integrasi ini meliputi pemetaan sosial, buat peta sosial yang menunjukkan distribusi penduduk, fasilitas kesehatan, pendidikan, tingkat ekonomi, dan lokasi-lokasi usaha masyarakat. Overlay peta spasial dan sosial, gunakan teknologi GIS, Geographic Information System, untuk menggabungkan data spasial, seperti tata guna lahan, infrastruktur, dengan data sosial, seperti demografi, kesejahteraan. Misalnya, peta ini dapat menunjukkan daerah dengan kepadatan penduduk tinggi namun minim akses terhadap layanan kesehatan atau pendidikan. 3. Analisis dan penyusunan rencana pembangunan. Setelah data sosial dan spasial dikumpulkan dan diintegrasikan, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi pembangunan. Beberapa aspek penting dalam analisis ini meliputi penentuan prioritas pembangunan. Dengan menggunakan data sosial, dapat diidentifikasi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perhatian, misalnya, wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi atau wilayah dengan akses terbatas terhadap infrastruktur. Data spasial membantu memetakan daerah-daerah ini untuk kemudian menjadi target prioritas pembangunan. Optimalisasi potensi wilayah. Data spasial membantu mengidentifikasi potensi wilayah seperti lahan pertanian subur, sumber air, atau area yang cocok untuk pengembangan pariwisata. Sementara data sosial memberikan informasi tentang sumber daya manusia yang dapat dimobilisasi untuk mengembangkan potensi ini. Tata ruang desa, penggunaan data spasial sangat penting dalam merancang tata ruang desa yang optimal. Misalnya, menentukan lokasi ideal untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, atau pusat kegiatan ekonomi berdasarkan peta topografi, penggunaan lahan, dan distribusi penduduk. 4. Musyawarah desa dan partisipasi masyarakat. Setelah analisis dilakukan, hasil dari data sosial dan spasial harus dibahas dalam musyawarah desa, Musrenbangdes. Masyarakat desa dilibatkan dalam proses perencanaan untuk memberikan masukan dan menyepakati prioritas pembangunan berdasarkan informasi yang ada. Partisipasi ini penting agar rencana pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. 5. Implementasi dan monitoring. Setelah rencana pembangunan disusun,
Implementasi dilakukan berdasarkan peta prioritas yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala, dan data sosial serta spasial harus diperbarui untuk menilai dampak pembangunan terhadap masyarakat dan wilayah desa. 6. Manfaat penggunaan data sosial dan spasial dalam perencanaan desa. Beberapa manfaat penggunaan data sosial dan spasial dalam perencanaan pembangunan desa meliputi efisiensi dalam pengambilan keputusan. Data spasial membantu mengidentifikasi lokasi-lokasi yang membutuhkan intervensi pembangunan secara lebih akurat. Pengelolaan risiko dan sumber daya, pemetaan potensi risiko, seperti bencana alam, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan bisa dilakukan dengan data spasial yang tepat. Pembangunan berbasis potensi lokal, integrasi data sosial dan spasial memastikan bahwa perencanaan pembangunan berdasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat serta potensi wilayah yang ada. Pengawasan yang lebih baik. Proses monitoring pembangunan menjadi lebih mudah dengan data spasial, karena setiap perubahan bisa diidentifikasi secara visual melalui peta. Dengan menggunakan pendekatan berbasis data sosial dan spasial, desa dapat merencanakan pembangunan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa memberikan manfaat dan wawasan untuk kita semua. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.